Akang Teteh. Selamat datang di diskusi buku ke-101 Temu Sejarah. Ini luar biasa ya. Satu epistemic community ya. Jaga konsistensi sampai ke melampaui 100 pertemuan, saya pikir patut diapresiasi. Nah, malam ini kita tiba pada diskusi ke-101 yang akan mendiskusikan satu buku yang ditulis oleh Pak Ib Zulkifli Yahya dan saya sebagai asisten beliau lah, kurang tepat gitu ya. Kurang lebihnya buku yang berjudul Hololine Menelusur Akar Pemikiran Politik Sunda melalui naskah dalam peti Hole. Pada malam ini telah hadir juga Pak Ip dan juga yang saya hormati nih, saya biasanya mengikuti beliau dari karya-karya beliau, tapi alhamdulillah bisa berjumpa ada Kang Asep Muhammad Iqbal, seorang sarjana ternama ya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kang Asep aturanan atur nuhun terus terasa berubah lagi kayu forum. Jadi teknisnya Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan buku ini satu setengah jam ke depan. Kita akan bagi menjadi 3 segmen. Jadi yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Pak Ip, maksimal mungkin bisa 20 menit. Selanjutnya akan direspon oleh Kang Asep, juga sekitar 20 menitan, Kang. Nah, sisanya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Baik, Pak Ip, apakah sudah siap untuk bisa memulai? Siap, Pak Nanang. Mangga, diaturanan Pak Ip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wilujeng Wengi, Sedayana, selamat malam, Sampurasun. Eh, ini kali kedua saya berkesempatan untuk bedah buku di Temu Sejarah. Mungkin saya termasuk yang ikut mengawali eh, di ruang diskusi buku sejarah ini. Dulu buku Otto Iskandar Dinata yang pertama apa yang kedua ya tuh ya, yang kedua kayaknya, yang Perintis Tentara Republik Indonesia. Revisi yang ketiga, Bapak ya. Oh ya, yang Otto Skinner tadi Antosaurus yang revisi ketiga, yang sampulnya merah. Baik, malam ini kita akan membahas buku judulnya Hololine. Ini kita terjemahkan sebagai tumbuh atau gurat hole. Eh, Mungkin sebagai latar belakang sedikit, saya dengan Pak Nanang ini eh, ngampu mata kuliah ilmu politik di jurusan ilmu politik FISIP Unpad. Nah, di dalam proses eh, belajar mengajar itu, kemudian eh, eh, saya merasa bertanggung jawab untuk menyiapkan satu buku pegangan. Kemudian tahun kemarin, kebetulan ada kesempatan lomba naskah di Perpustakaan Nasional, lalu eh, kami menulis buku ini dan dinyatakan lolos dari sekian buku yang bisa dicetak secara online oleh Perpustakaan Nasional. Jadi ini ceritanya teman-teman buku pemenang lomba ini. Tentu saja karena ini buku lomba, jadi banyak ketentuan lomba yang diikuti sehingga banyak hal yang eh, belum bisa masuk, termasuk karena batasan halaman sebagai persyaratan perlombaan. Nah, baik, barangkali ada kawan-kawan malam ini yang belum begitu mengenal baik tentang Hole. Jadi kita akan coba sekalian perkenalkan kembali sosok ini. Ini sampulnya yang apa? Terus ya ini sedikit tentang saya. Kemudian ini beberapa buku saya bisa dipercepat aja, Wi. Eh, Baik. Nah, nama lengkapnya Karel Frederik Hole, lahir 1829 dan wafat 1896. Eh, Hole ini datang ke Indonesia masih sangat muda.
Dia bahkan dia belum masuk kuliah ya di Belanda itu waktu datang ke sini. Kemudian di sini dia mengikuti pendidikan calon pegawai, tapi rupanya dia itu seorang pembelajar yang sangat baik dan seorang otodidak. Kemudian di tengah perjalanannya dia memilih untuk menjadi petani. Dia membuka perkebunan teh di Waspada, Cikajang, tetapi minat pada studinya, pada risetnya, khususnya pada bidang antropologi itu sangat kuat. Eh, pada dasarnya memang mereka ini keluarga yang pekerja keras. Saudaranya Rudolf Holle itu yang membuka eh, perkebunan di Sukabumi. Apa namanya Kang Asep yang sangat terkenal itu? Parakan salak. Parakan Salak. Nah, itu sangat terkenal. Yang kemudian juga si Rudolf Holle ini yang membiayai pembuatan gamelan yang nantinya dipamerkan di Perancis. Holle di Cikajang, kemudian dia melakukan riset secara masif tentang banyak hal di Nusantara ini. Jadi dia tidak hanya tentang Sunda, dia juga keliling sebagian Nusantara dari Batak sampai ke Bima kalau tidak salah ya di NTB. Nah, tetapi dia punya perhatian yang sangat kuat atas Sunda. Sehingga karena tulisannya yang sangat banyak yang dimuat di TBG, di jurnal eh, berbahasa Belanda yang masih berjalan sampai hari ini, dia dianggap tokoh yang cukup punya pengaruh yang kuat. Maka dia diangkat sebagai penasehat kehormatan urusan pribumi. Baik. Nah, salah satu yang fundamental dari kebijakan Holle sebagai penasehat pribumi adalah dia memperkenalkan huruf Latin untuk menggantikan huruf Arab Pegon. Dengan ini dimulailah satu proyek merekonstruksi bahasa Sunda. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu, sampai pada saat Holle menjadi penasehat kehormatan urusan pribumi, sekitar 1850-an, bahasa Sunda itu hilang. Karena digantikan oleh bahasa Jawa. Jadi kita ini, tanah Sunda ini pernah diduduki atau bahasa lebih halus dari dijajah oleh Mataram selama hampir kurang 2 abad. Selama itu bahasa Sunda digantikan oleh bahasa Jawa khususnya untuk kalangan elit. Nah, kalau teman-teman mau membayangkan bagaimana sih kondisinya kok bahasa Sunda bisa hilang di kalangan elit, itu teman-teman sekarang bisa membandingkan kalau para elit kita sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Nah, kira-kira begitulah. Dulu bahasa Jawa yang digunakan. Eh, Kata bahasa Jawanya keminggris gitu ya. Kalau bahasa Sundanya itu karena sedikit-sedikit Jawa itu Kajawan gitu. Nah, kalau sedikit-sedikit Melayu sebutnya Kamalayon. Begitu ya. Kata ini peneliti yang saya kemudian ikuti risetnya, Mikihiro Moriyama, dia mengatakan Holle selamanya bersikeras bahwa elemen-elemen Islam agar dijauhkan dari pendidikan pemerintah di wilayah Sunda. Jadi secara pribadi Holle toleran, tetapi dia tetap melihat kalau huruf Pegon ini berkembang, maka militansi Islam akan terus menguat. Karena itu dia solusinya adalah mengembalikan bahasa Sunda, tetapi dalam konstruksi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi bahasa Sundanya dikembalikan mengikuti konstruksi bahasa Jawa. Kalau di Jawa ada Kromo Inggil, Kromo Madyo, dan Ngoko, maka dalam bahasa Sunda diciptakan lemes, sedang, kasar.
Nah, karena penyebaran lebih jauh bahasa Arab hanya akan memperkuat pengaruh orang fanatik agama. Itu menurut Carl Steinbring. Kemudian, menurut Pak Akip Suminto, Holle menghadapi kekuatan Islam di Tatar Sunda dengan cara halus, yaitu dengan menyalurkan semangat mereka ke arah yang menjauhi agamanya melalui asosiasi kebudayaan. Jadi, katakanlah ya, isu-isu politik agama itu dihindari, tapi yang dikembangkan adalah sastra. Maka yang terkenal, yang kita kenal diantaranya adalah Haji Hasan Mustafa. Haji Hasan Mustafa ini adalah anak yang sangat cerdas di Cikajang, ditemukan oleh Holle. Tadinya Holle menginginkan supaya Hasan Mustafa ini sekolah, tapi karena waktu itu sekolah belum banyak pilihannya, maka Haji Hasan Mustafa memilih untuk mengaji di sejumlah pesantren. Nah, dia ditemukan oleh Holle, tapi nanti sama-sama berjuang, bekerja itu pada masanya Snuggergonya. Nah, kebijakan Holle ini tentu tidak tunggal, dia didukung juga oleh para ilmuwan Belanda yang lain. Tetapi Holle ini paling konsisten karena Holle tidak pernah pulang, kawan-kawan. Holle ini sampai wafat dia di Indonesia. Dia wafat di Bogor karena sakit dan dimakamkan di konon ya. Ini kita belum napak tilas ya. Tiwi mungkin nanti bisa mengajak kawan-kawan temu sejarah untuk napak tilas Holle dari Cikajang sampai ke pemakaman Menteng Pulo ya di Jakarta. Katanya ini di seputar Tanah Abang. Nah, jadi kebijakan Holle ini kemudian kalau kita bentangkan satu garis gitu ya, satu sumbu, maka akan masuk yaitu asosiasi kebudayaan melalui pemurnian bahasa Sunda. Di sana ada budayawan, sastrawan, cendekiawan, kemudian perkebunan dan pertanian, menghasilkan pengusaha pribumi, pejabat pribumi, buruh, dan melalui pendirian sekolah yang melahirkan intelektual dan organisasi massa seperti Paguyuban Pasundan. Pada prinsipnya, Holle menghasilkan relasi yang intim dan intens antara orang Sunda dan Belanda. Bisa lanjut? Nah, tentu ada yang masuk ke dalam garis Holle ini atau ke gurat Holle ini, ada juga yang tersisih. Yang tersisih adalah terutama pertama adalah kelompok Islam, pesantren, tarekat, ajengan, santri, jamaah pengajian, dan lain-lain. Yang kedua ini kelompok adat, para pewaris Sunda Wiwitan, dan lain-lain. Prinsipnya itu mereka tidak diganggu, tetapi mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Ulah diganggu, tapi mual atau ulah diajakan. Begitu, secara gampangnya begitu. Lanjut. Nah, yang dihasilkan dari garis Holle, dari Holle lain ini adalah memutus relasi antara orang Sunda dan Jawa. Maksudnya relasi budaya ya. Di antaranya Holle menulis artikel, ini nanti Kang Asep bisa membaca lebih baik ini. Ini artikel yang eh, perbedaan karakter orang Jawa dan Sunda. Jadi Holle itu memberikan informasi ke orang Sunda bahwa karakter orang Sunda dan Jawa itu beda. Dia berkepentingan supaya orang Sunda itu secepatnya merasa berbeda dengan orang Jawa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di keluarganya masih mewarisi katakanlah kebencian ya dalam tanda kutip atau sikap yang kurang simpati kepada Jawa, ulah kawin ke Jawa dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kampanye ini ya, yang biasanya ini kemudian sangat kuat di kalangan Menak, dan tentu kalau teman-teman ada yang oh iya di keluargaku ada yang kayak gitu. Nah, berarti teman-teman keturunan Menak juga. Kalau kalangan santri ini enggak. Kalau kalangan santri ini sangat menghormati Jawa. Kenapa? Karena kita diislamkan oleh Mataram yang notabene adalah orang Jawa. Jadi bagi yang Muslim, bagi yang santri, Jawa adalah guru gitu ya. Adalah penyambung sanad keislaman gitu. Itu bedanya. Kemudian Holle menghasilkan sastrawan Sunda
yang berbasis huruf Latin. Muncul sastrawan-sastrawan Sunda dan menulis dalam huruf Latin. Memunculkan kelas menengah baru yang terdidik di sekolah-sekolah Belanda dan berorganisasi. Nah, teman-teman, pada periode ini, ketika di Hindia Belanda didirikan sekolah, dan nanti puncaknya adalah di Bandung tahun 1921, ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan THS atau ITB. Itulah pintu mobilisasi vertikal orang Sunda dan masyarakat Indonesia lainnya, yaitu melalui sekolah. Mereka bisa terdidik, karena terdidik maka mereka menjadi elit. Mereka yang kemudian belajar, berlatih, dan memimpin organisasi, maka selain menjadi elit, mereka juga memimpin massa. Itu ya. Jalurnya adalah pendidikan, kemudian organisasi. Itulah yang menghasilkan elit-elit baru Sunda dan elit-elit baru Indonesia. Juga melahirkan pengusaha pribumi. Kemudian Hole juga memperkuat barisan Menak Paseban. Jadi Menak itu menurut Muhammad Iskandar ada dua. Pertama Menak Paseban, ini yang melahirkan bupati, wadana, dan lain-lain. Kemudian memunculkan Menak Kaum. Nah, yang kedua adalah Menak Kaum. Menak Kaum ini adalah penghulu. Nanti ke bawahnya ada naib, ada ketib, dan lain-lain. Ini yang mengurusi urusan agama. Kalau sekarang ini gabungan antara MUI dan Kemenag gitu ya. Kalau sekarang dipisah-pisah. Kalau dulu satu itu MUI, Kemenag itu satu. Makanya dulu dan pusatnya di Masjid Agung Kabupaten. Makanya dulu kas Masjid Agung Kabupaten itu sangat besar karena semua urusan agama, talak, nikah, cerai, rujuk itu semuanya di situ. Juga zakat, fitrah, zakat mal itu semua ada di kas kepenghuluan. Nah, ini yang menjadi temuan baru di buku Hole Line saya sama Pak Nanang. Garis atau Hole Line ini menghasilkan formasi politik Sunda. Apa yang dimasukkan formasi politik Sunda nanti kita bahas agak ke belakang. Lanjut. Nah, Hole itu kebijakan Hole itu nantinya dilanjutkan oleh Snuk Hurgonje. Setelah Snuk Hurgonje dipulangkan, dia dilanjutkan oleh G.A.J. Haze. Mungkin teman-teman familiar dengan nama Snuk Hurgonje, tetapi tidak tahu bahwa sebelum Snuk Hurgonje itu ada Karel Frederik Hole. Dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya Snuk Hurgonje dilanjutkan oleh Haze. Nah, sarjana Belanda namanya Karel Stenbrink, dia mengatakan bahwa Hole, Hurgonje, dan Haze itu adalah tiga serangkai yang harus dilihat dalam satu garis gitu ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ini ketiganya inilah yang menghasilkan, terutama di Jawa Barat, menak-menak terdidik yang dapat memimpin daerahnya menjadi bupati-bupati yang berprestasi. Baik. Lanjut. Nah, apa sih jasanya Hole? Hole sebagai petani, dia peneliti yang baik, dia melakukan uji coba di berbagai tempat. Lalu mereka yang melakukan uji coba itu memberikan laporan tertulis. Ini diantaranya adalah laporan dari Wadana Tarogong di Garut ya. Dia mengatakan dulu sebelum Tuan datang pakai bibit di dalam satu bau 40 gedeng sampai 50 gedeng ya. Nah, kemudian setelah setelah belajar sistem baru yang dibawa oleh Hole, bibit buat satu bau cuma 20 gedeng, paling banyak 25. Ikat ya, 25 ikat. Jadi apa istilahnya dalam pertanian Pak Nanang? Intensifikasi ya. Jadi lebih efisien
dengan hasil yang lebih banyak. Ini ya salah satu bukti bahwa Hole membawa perubahan. Selain itu, teman-teman yang suka sayur kacang, angin kacang, itu pertama kali pohonnya itu dibawa oleh Hole. Kalau di Cikajang dulu namanya kacang Hole. Jadi kalau kita merasa sudah sangat Sunda ketika makan dengan sayur kacang dan ikan mujair digoreng, itu kita sangat terhole-hole itu. Jadi Hole juga yang mengajarkan warga di Priangan ini untuk memiliki kolam di pinggir rumah, lalu ditanami ikan air tawar. Nah, kemudian dalam catatan Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, kalau teman-teman masih ya di kampung, dan semua kita dari kampung, masih memiliki pohon kelapa yang di pinggir kolam, tidak jauh dari rumah, itu juga jasanya Tuan Hole. Karena dulu Hole membuat persyaratan setiap pengantin baru harus menanam 2 pohon kelapa. Nah, itulah hasilnya. Pohon kelapa yang ada di kebun di dekat rumah, di pinggir kolam, yang dengan mudah bisa kita petik. Baik. Selanjutnya, nah ini saya kutip agak panjang di buku ya. Jadi ini agak menjebak buku ini dan mungkin agak terabaikan oleh para peneliti Hole, yaitu buku judulnya Sundanis Samenspreken, Pagunaman Sunda jeung Walanda. Nah, ini yang agak menjebak ya. Di sini ada subjudul Sarta Piwurukna Tuan K.F. Hole, Advisor Honorar for Inlandse Zaken. Ini yang agak menjebak. Ini ya, karena kecil mungkin tidak terbaca. Jadi kita anggap ini hanya contoh pelajaran bahasa Sunda dan Belanda. Padahal di dalamnya buku yang disusun oleh Raden Kartawinata ini, anaknya Haji Muhammad Musa, ini disertai Sarta Piwurukna Tuan K.F. Hole. Nah, ini saya pelajari dengan baik. Di sini Hole misalnya ya di halaman 41 mengajarkan bahwa orang Walanda moal ngamu alapkeun urang Sunda karena agama Kristen. Nah, itu. Jadi orang Belanda tidak akan melakukan kristenisasi. Kemudian dia mengutip, coba bae baca nu aya dina surat Maidah. Geuning kieu unina. Nah, itu. Dia mengutip surat Al-Maidah, coba bayangkan. Ayat 48 yang kita kenal sebagai ayat toleransi. Nah, ini menunjukkan bahwa Hole memang betul-betul paham bagaimana masyarakat Sunda dan bagaimana memperlakukan masyarakat Sunda yang seharusnya. Sehingga orang Belanda sendiri, Hole itu suka dibully. Si Sunda cenah maneh mah gitu. Jadi dia bukan tanpa resiko juga sebagai posisinya adalah aparat pemerintah Belanda, tetapi sangat memihak kepada kaum pribumi. Baik, lanjut. Nah, ini dongeng monyet dengan kura-kura. Dongeng monyet jeung kuya. Kalau kita menganggap bahwa ini sebagai warisan leluhur kita, memang betul. Tetapi ini yang kodifikasi, yang mengumpulkan cerita-cerita monyet jeung kuya itu adalah K.F. Hole. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu, bahasa Sunda, lalu dibagikan di sekolah yang didirikan oleh Hindia Belanda. Dari sekolah-sekolah itulah lahirlah kakek atau buyut kita. Buyut kita bercerita sakadang monyet jeung kuya ini kepada kakek kita, kakek kepada bapak kita atau ibu kita, lalu kepada kita. Nah, jadi kalau kita masih mendengarkan cerita atau pernah ya, mungkin Gen Z sudah nggak dapat dongeng ini. Tapi kalau saya mungkin Kang Asep, Kang Nanang masih ya di dongengan sakadang monyet sang sakadang kuya, atung eneh. Itu ternyata ini dikumpulkan oleh Hole. Baik, lanjut. Nah, ini
Raden Muhammad Musa, teman atau partner Hole dalam mengembalikan bahasa Sunda. Dipercepat aja, Tiwi, bisa lanjut. Ini pengaruhnya ke para sastrawan. Ini adalah Haji Hasan Mustafa, menganggap sangat menghormati Tuan Hole dan menganggap Snook Horgonya sebagai sahabat muslimnya. Jadi bagi dia Snook itu muslim sejati. Lanjut. Ini pengaruh kepada kemajuan perempuan, yaitu dengan Sekolah Keutamaan Istri Dewi Sartika. Sebelumnya ada juga Sekolah Keutamaan Istri yang didirikan oleh Raden Ayu Lasminingrat. Lanjut, Teh. Ini adalah pengaruh pengembangan bahasa Sunda, diterbitkannya majalah Pusaka Sunda, lalu dilaksanakannya pertama kali Kongres Bahasa Sunda. Bahkan Kongres Bahasa Jawa pun belum diadakan, bahasa Sunda sudah ada. Nah, ini para menak ini yang dikumpulkan oleh Snook Horgonya, tetapi karena Snook keburu pulang, maka pendidikannya di pemuda-pemuda yang ada di bawah pengawasan almarhum G.A. Haze. Jadi setelah Snook pulang, maka mereka ini kemudian mesantren di rumahnya atau kos di rumahnya G.A. Haze. Ini yang tengah ini Wiranata Kusuma. Ini semua nanti jadi bupati di Priangan. Ini namanya semua ada ya. Nah, lanjut aja. Saya ingin, nah ini Paguyuban Pasundan. Lanjut, Teh. Ini salah satu tokoh parlemen, Oto Iskandar Dinata. Bisa dilanjut saja. Ini mulai perpecahan politik, usaha pendirian negara Pasundan tanggal 4 Mei 1947 oleh Musa Kartalegawa, tetapi gagal. Lanjut, Teh. Nah, ini mulai pembentukan negara Pasundan yang pada awalnya itu Wiranata Kusuma diminta oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta supaya dia menjadi wali negara. Lanjut. Ini Parlemen Negara Pasundan diterbitkan ulang ini oleh Indra Prayana. Lanjut, Teh. Nah, ini Undang-Undang Dasar Negara Pasundan. Lanjut. Ini laporan 1 tahun Negara Pasundan, menunjukkan bahwa Negara Pasundan itu berlangsung efektif berjalan. Nah, tadi sedikit ya kita singgung di depan, di atas, bahwa kelompok pesantren ini tersisih oleh kebijakan Hole. Maka walaupun sangat terlambat, kira-kira 1 abad kemudian, tahun 49, di Cipasung didirikan sekolah formal, kemudian tahun 65 didirikan perguruan tinggi agama Islam, dan 1968 berdirilah IAIN Sunan Gunung Jati. Lanjut. Baik, ini bagian terakhir tentang formasi politik. Apa sih formasi politik? Yaitu kemampuan para elit Sunda mempertahankan independensi politiknya. Misalnya dalam pendirian negara Pasundan, baik yang pro maupun yang anti Belanda, itu adalah elit yang terdidik di dalam huruf Latin, yang tidak bisa dilepaskan dari peranan Karel Frederik Hole. Maksud saya, sanad politiknya itu sama, yaitu dari Belanda. Nah, elit Sunda yang tampil di pentas politik nasional setelah 1950 nyaris tidak berakar dan dianggap berhasil tampil atas usaha masing-masing, bukan dari suatu formasi politik, melainkan lebih sebagai akomodasi dari penguasa yang sedang manggung di Jakarta. Jadi kalau sekarang ini ada orang Sunda naik jadi menteri, itu bukan lagi representasi orang Sunda, tetapi anu kapen ku anu dibendo di Jakarta. Si ieu pananang balad urang cenah. Ini mah satu partai dengan saya. Kang Asep ada ini mah satu kelompok dengan saya. Bukan karena ini wakil Sunda nih, penting nih dia, punya akar, punya pengaruh. Enggak. Nah, beda dengan dulu gitu. Nah, itu formasi politik itulah yang saat ini hilang. Dan dulu pernah ada, yaitu ketika negara Pasundan akan didirikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
nanti bisa kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iip sudah memaparkan terkait dengan buku online termasuk apa yang jadi substansi dan buku ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, memang buku ini lahir dari kegelisahan kami yang mengampu mata kuliah politik Sunda di Unpad karena minimnya buku referensi yang secara khusus berisikan politik Sunda, maka buku ini diarahkan ke sana. Nah, selanjutnya Kang Asep barangkali bisa memberikan respon Kang, karena memang buku ini diupayakan untuk menjawab sebenarnya jantung utama dari ilmu politik, yaitu tentang power gitu ya. Nah, mungkin Kang Asep bisa memberikan ulasan dan respon terhadap tadi apa yang dipaparkan. Pak Ip, enggak Kang Asep? Eh, Turun nuhun Kang Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Waalaikumsalam. Selamat berkenalan untuk semuanya. Ini luar biasa ada 26 orang. Eh, Sayangnya nih yang membuka kamera hanya kita aja nih. Nu lain-lain mananya kamerana. Arareum gitu rusak kamerana Kang. Ya, iya. Jadi kalau saya bisa melihat wajah kawan-kawan yang hadir kan lebih mantap ya. Seperti kawan-kawan yang lain bisa melihat saya dan Kang Iip dan Kang Nanang. Oke, saya akan memberikan semacam ulasan simple, sederhana, berdasarkan apa yang saya baca pada buku yang ditulis oleh Kang Iip dan Kang Nanang ya. Nah ini mungkin saya tidak jauh dari buku yang ditulis ya. Saya sudah baca Kang Iif, Kang Nanang bukunya ya. Ini dari awal sampai akhir nih. Ini pertanyaan awal saya, ini covernya Karel ini hasil AI apa asli dari sana nih, Kang Iif nih, yang nggak ada Dibantu ini, AI ini. untuk AI ini. Oke, baik baik ya. Oke, ini pertama dari judul ya. Ini judulnya luar biasa ambisius, kalau lain menelusur akar pemikiran politik Sunda. Dia ada kata-kata tracing akar pemikiran politik Sunda melalui naskah dalam Peti Hall. Nah ini saya hanya akan fokus kepada ini, tapi saya akan membawa ulasan saya secara lebih general ya. Nah, secara detailnya tadi Kang Iip sudah menjelaskan. Pertama, saya ingin melihat dari sisi argumen yang ingin dibangun oleh Kang Iip dan Kang Nanang ya. Jadi saya ingin mencoba untuk membaca sekaligus mengapresiasi Holle, Karel Frederick Holle versinya Kang Iip dan Kang Nanang. Pertama, ini asumsi saya bahwa buku ini lahir dari semacam kegelisahan penulisnya atau umumnya kita semua sebagai orang Sunda melihat kondisi perpolitikan orang Sunda sekarang ini dalam level nasional. Tadi juga kami sudah katakan bahwa orang Sunda saat sekarang ini mengalami keterpurukan secara politik di level nasional. Padahal kita tahu kita adalah etnis terbesar kedua. Dan kalau kita melihat sejarahnya, dia di masa lalu kita punya kontribusi. Tapi setelah kemerdekaan, minimal nanti setelah tahun 50, negara Pasundan, kita ini mengalami semacam keterpurukan. Nah, kegelisahan inilah yang saya baca terlihat dari buku ini dan melalui upaya dari obrolan-obrolan saya dengan Kang Iif bahwa bagaimana kegelisahan ini sekaligus semangat ini juga direspon dengan mencoba untuk menelusuri ke belakang bahwa hey orang Sunda sebenarnya kita nih punya rujukan yang kuat nih untuk bisa bangkit kembali setidaknya atau merasa besar, merasa bangga menjadi bagian penting dalam perpolitikan nasional Indonesia. Nah, dalam konteks ini Kang Iib dan Kang Nanang mengajak kita untuk membaca masa lalu. Nah, masa lalu ini ditemukanlah pada apa yang disebut oleh Kang Iib sebagai
kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang punya posisi penting dan pengaruh besar terhadap kalangan Sunda khususnya elit. Nah, yang oleh Kang Iib disebut gurat hole atau holo lain atau kadang juga sumbu hole. Nah, jadi Kang Iib dan lain mengatakan bahwa kita bisa bercermin ke masa lalu, sejarah kita khususnya orang Sunda untuk bisa membangkit kembali merespon keterpurukan politik orang Sunda sekarang ini. Itu. Nah, apa buktinya? Pada tahun 1950, orang Sunda berhasil membuat sebuah formasi politik yang sangat penting di negara kita ini, yaitu Negara Pasundan. Walaupun umurnya hanya 1,5 tahun kurang lebih. Dan yang lebih penting lagi, keberhasilan Negara Pasundan ini adalah jasa besar dari seorang Karel Hauer yang punya perhatian besar terhadap Sunda. Nah, ini. Nah, ini yang ingin poin pertama yang saya sampaikan. Nah, setelah berhasil mengungkap ada garis Hole ini dan mewujud dalam sebuah formasi politik yang sangat penting yaitu Negara Pasundan. Terlepas dari kontroversinya, bahkan orang-orang yang non-Sunda menganggapnya sebagai orang Sunda mah ingin separatisme ya. Padahal kita ingin federalisme bukan separatisme ya. Nah, gitu. Nah, ini menjadikan harapan baru bahwa formasi politik Sunda masih ada harapan untuk bisa diraih kembali dengan bercermin kepada kejadian masa lalu tadi dengan membaca garis Hole dan nanti berujung kepada sebuah formasi penting pembentukan sebuah tatanan politik penting yang disebut Negara Pasundan. Nah, di situ ada membangkitkan semacam harapan dari buku ini, membangkitkan kesadaran terhadap kita semua, khususnya orang-orang Sunda, yang ingin melihat kembali Sunda bisa berkiprah secara politik. Nah, itu. Nah, itu ingin yang saya sampaikan. Kemudian, kedua, saya ingin mencoba membaca juga sebagaimana seharusnya kita membaca kebijakan Karel Hole yang dikembangkan, yang ditulis oleh Kang Iib dan Kang Nanang dalam buku ini. Yang pertama, ketika kita membaca Karel Hall, maka kita sebenarnya kalau kita ingin bisa memahami dengan baik, maka kita harus membaca konteks sosiopolitik yang lebih besar ketika itu. Hall lahir 1929 dan meninggal 1896, yaitu berarti itu di mana masa-masa pemerintah kolonial Belanda yang Nederland Indies masuk di Indonesia. Nah, jadi konteksnya adalah konteks imperialisme. Nah, itu maksud saya. Nah, disitulah walaupun ketika datang ke daerah Sunda, Hall masih kecil, belasan tahun saya lihat itu dia mengikuti keluarga pamannya, tapi dia adalah kita harus dari awal harus membacanya dalam konteks tadi itu imperialisme Barat atas Timur. Nah, tetapi nanti kita akan melihat ada semacam penyimpangan dari garis imperialisme ini pada diri Hall ini. Yang awal mulanya imperialisme itu kan inginnya biasanya civilizing. Ada 3 misi yang mereka bawa ya, seperti kita tahu. Salah satunya adalah civilizing the Orient, men, memperadabkan orang-orang Timur yang non-Western. Karena dianggap termasuk negara kita, bangsa kita, orang Sunda belum civilized. Nah itu, nah itu. Nah itu ini kata civilizing di sini ada 2 nada, ada nada pejoratif ya tadi seperti saya katakan, Barat adalah yang superior, Timur yang ya, di bawah. Tapi juga nanti kita bisa melihat ada upaya untuk upaya ini menjadi upaya terjadi penyimpangan apa yang dimaksud awalnya, sehingga justru nanti dari awalnya bersifat pejoratif civilizing tadi, tapi justru berakibat positif bagi negara atau bangsa yang akan di civilizing itu. Atau dengan katakanlah dengan kata yang mungkin istilah lain, terjadi unintended result. Jadi ada hasil-hasil yang di luar dugaan yang tidak diharapkan dari upaya-upaya civilizing tadi.
Ya, yaitu apa? Munculnya elit-elit yang tersadarkan secara sosial, ekonomi, politik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, tadi dalam konteks orang Sunda muncul kelompok elit Sunda tadi, baik pada level uh, Menak Kaum, Pemenak Paseban, dan kaum terpelajar lainnya. Ini menariknya, kebijakan ini muncul sebelum politik etis sebenarnya. Kalau politik etis kan 1900-an, 1900. Sementara ini Holder kan hidup sebelum beberapa puluh tahun sebelum politis etis. Nah, jadi ada unintended result dari kebijakan civilizing yang awalnya mungkin pejoratif, tapi kemudian membawa hasil yang positif yang mungkin di awalnya tidak diduga. Walaupun ini menurut saya lebih bersifat upaya-upaya individu dari Karel Holle daripada bagian upaya kolektif dari pemerintah kolonial untuk civilizing orang Sunda. Karena tadi itu Kang bilang ada semacam upaya eh, moyoknya Kak Karel Hall ketika dia dekat dengan orang Sunda, dia disebut maneh masih Sunda. Nah, itu membuktikan bahwa pada dasarnya mainstream utamanya tidak dimaksudkan untuk civilizing dalam pengertian yang positif. Nah, itu yang untuk membacanya menurut saya lebih besarnya. Yang kedua, selanjutnya, nah, ada klaim besar yang disampaikan oleh Kang Iip dan Kang Nanang ini dalam buku ini, bahwa Hole dengan kebijakan Sundanya itu, yaitu dalam hal upaya penggantian huruf Arab Pegon dan aksara Sunda atau Jawa ke Arab huruf Latin itu, klaimnya adalah bahwa perubahan kebijakan ini punya pengaruh besar terhadap perubahan sosiopolitik eh, ekonomi orang Sunda. Nah, tadi dijelaskan oleh Kang Iip, saya kira. Memang kalau secara perasaan, secara akal sehat itu saya kira jelas, terasa sekali. Tapi saya ingin batasi kepada konteksnya buku ini, bahwa klaim besar ini dalam pandangan saya belum didukung oleh data-data yang memadai untuk mendukung klaim ini, bahwa kebijakan pelatinan, ya begitulah ya, pelatinan oleh atau penggunaan itu punya punya pengaruh yang sangat besar, itu tidak tampak didukung oleh bukti yang kuat dalam buku ini. Nah, ini kembali kepada, ini penting saya kira Kang Ip dan Kang Kang Nanang mampu menunjukkan kepada pembaca bahwa klaim besar ini didukung oleh data-data yang sangat kuat sehingga punya basis yang sangat kuat. Melihat kepada judul yang dibuat, yaitu menelusur akar pemikiran politik Sunda melalui naskah dalam Peti Hall. Saya melihat Kang Iip, Kang Anang juga di sini menelusuri ada 4 naskah dari Peti Hall yang dianalisis. Nah, ada 4 ya. Nah, tapi saya perhatikan 3 pertama itu berbicara ketiga yang tiganya itu menurut saya tidak ada kaitannya dengan kebijakan pelatinan tadi yang berpengaruh besar kepada munculnya elit politik Sunda. Nah, yang 3 pertama lebih banyak lebih banyak menunjukkan kepada politik Islam Hindia Belanda. Yang tadi itu Kang If sebut, bahwa Islam tong dikukumaha, tong diganggu dari segi ibadahnya. Yang perlu diawasi adalah sisi politiknya. Yaitu haji diawasi, penceramah atau ustadz kiai diharuhi sertifikat, yang pulang haji didata dan sebagainya, dan yang lain sebagainya. Itu yang 3. Nah, yang satu lagi mengenai hierarki masyarakat sosial politik, sosial keagamaan yang ada di Sunda, mulai ada tugas wadana tenaon gitu kan, lurah, nepika, ayah lebe, ayah itu sebagainya itu. Nah, dalam pandangan saya, keempat naskah yang dikaji ini tidak secara langsung minimal menjadi bukti bahwa begitu besarnya pengaruh kebijakan pelatinan Hole terhadap yang nanti berujung kepada munculnya politik Sunda, ya. Nah, elit politik Sunda yang nanti berujung munculnya paguyuban Pasundan, munculnya negara Pasundan dan sebagainya. Nah,
Mungkin itu menurut saya ya. Nah, mungkin. Nah, saya berharap nanti mungkin ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa memang klaim ini didukung oleh naskah-naskah yang mungkin belum dibuka. Karena Kang Iip bilang di buku ini ada mungkin ada banyak peti di situ, ada 4 peti, ada ratusan naskah yang mungkin belum kebuka ya. Nah, menurut saya mungkin kalau ada waktu, mudah-mudahan Kang Ipan Kananang punya kesempatan lain, baik itu rezeki dan kesehatan, bisa membuka kembali itu naskah-naskah yang bisa langsung menunjukkan besarnya pengaruh Hololine ini bagi politik Sunda sekarang ini. Nah, selanjutnya saya ingin membaca pengaruhnya besar tadi itu, walaupun tadi tidak didukung oleh data yang kuat secara tadi naskah yang disebutkan, tapi saya tetap punya keyakinan bahwa besar memang pengaruh pengaruh kebijakan pelatinan ini ya. Nah, karena aksara Latin itu simbol dari modernisasi. Nah, tadi awalnya kan ketika ingin menjadi modern, ketika itu mungkin sampai sekarang juga ketika ingin modern maka menjadi barat. Menjadi barat adalah menjadi pendidikannya pendidikan barat. Nah, salah satunya adalah bahasa barat dan itu disampaikan melalui aksara Latin. Nah, itu. Nah, mengingat begitu besarnya itu, saya mungkin bisa, walaupun ini mungkin kurang pas, bisa kita samakan dengan pengaruh dalam konteks Eropa atau di kita munculnya eh, apa itu mesin cetak oleh Gutenberg. Kita bisa lihat bahwa ketika munculnya Gutenberg dengan mesin cetaknya itu membawa pengaruh besar bagi Eropa. Ya, membaca kitab ya, Bible awalnya hanya milik orang-orang elit karena hanya para para pendeta tokoh agama yang bisa membaca Bible. Tapi ketika mesin cetak itu ditemukan oleh Gutenberg, maka Bible menjadi bacaan banyak orang sehingga orang bisa membaca Bible dengan terbuka, bukan hanya milik elit. Begitu juga memunculkan penerbitan buku-buku lainnya sehingga Eropa menjadi sangat maju. Nah, ini. Jadi, nih munculnya sebuah teknologi yaitu mesin cetak membawa perubahan besar bagi kebangkitan Eropa seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia bisa kita samakan juga ketika munculnya rasa nasionalisme di Indonesia ketika awal abad 20 atau akhir abad 18, yaitu munculnya awal mula rasa keindonesiaan di kalangan orang-orang Indonesia, tanda petik khususnya kaum-kaum muslim yang pergi ke Mekah dan sebagainya. Dan itu salah satu medianya adalah munculnya media cetak. Nah, media cetak inilah yang mendorong munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Orang Indonesia menjadi seorang Indonesia. Walau ketika itu padahal terbagi-bagi menjadi hanya menjadi Sunda, menjadi Jawa, menjadi Batak, menjadi Aceh, menjadi Padang dan sebagainya. Nah, inilah yang kemunculan media cetak inilah menurut saya punya pengaruh besar bagi munculnya imagine communities dalam istilah Benedict Anderson. Nah, dalam konteks Sunda, mungkin ini kurang tepat, tapi saya mungkin bisa katakan sementara ini persis seperti pelatihan pengajaran pendidikan Barat, khususnya pengenalan aksara Latin di sekolah-sekolah yang ada di daerah Sunda yang dimulai atau ditekankan, didukung, disebarkan oleh Hole, Musa, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, itu. Selanjutnya, untuk membaca ini, jangan lupa juga kita bisa membandingkan dengan wilayah lain di Indonesia karena kan pelatihan ini bukan cuma terjadi di daerah Sunda. Hampir ini kan menjadi kebijakan di kolonial Hindia Belanda ketika itu, ya. Sekolah-sekolah rakyat diperkenalkan walaupun masih tetap terbatas dan tulisan Latin, aksara Latin menjadi dominasi. Nah, mungkin saya tergoda untuk melihat nanti misalnya Kang Iip dan Kang Nanang semacam mencolek sedikit bagaimana nih dengan kondisi pelatinan yang terjadi di wilayah lain. Apakah memiliki efek unintended result seperti yang terjadi di daerah Sunda? Nah, atau tidak? Nah, ini menarik untuk menurut saya kita
telusuri, kita bandingkan ya. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi akhirnya ingin saya katakan bahwa terlepas dari catatan saya tadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa Karel Hall punya jasa besar bagi kemajuan orang Sunda ya. Nah, karena dia berkolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal kita, ada Muhammad Musa khususnya dan lain sebagainya, sehingga melahirkan kesadaran sosial, politik, pendidikan di kalangan Sunda. Dan itu tidak bisa kita pungkiri hadiahnya, buahnya kita sekarang ini muncul kesadaran politik, ekonomi, pendidikan sebagainya, sehingga orang Sunda juga menjadi bagian dari bangsa yang maju. Nah, nah itu. Terlepas dari efeknya, bahwa tadi ada efek menurut saya sih Kang, tadi efeknya sementara aja bagi kelompok Islam ya. Karena pada akhirnya juga kelompok Islam juga melihat ini adalah kebijakan yang positif. Nah, memang akhirnya mereka juga mengadopsi kebijakan itu mulai dari tadi itu di pesantren Cipasung mendirikan EMI, SMP yang dengan bahasa Latin, aksara Latin. Kemudian pendirian IAIN. Nah, menurut saya eh, awalnya memang seperti pengkhianatan terhadap atau itu ada, tapi sebenarnya adalah mungkin karena persoalan yang ada dalam umat Islam kaum santri lah yang ketika itu mungkin dalam pandangan saya belum siap menerima perubahan itu. Tetapi setelah mungkin perubahan terjadi sekarang seperti dimulai oleh Cipasung dan apalagi sampai sekarang tidak ada pertentangan terhadap penerapan kebijakan pelatihan. Saya kira itu ya, mudah-mudahan terpanjang ting. Atur nuhun. Eh, ya, Pak Turno dan aset tepat 9:54 detik. Wah, ini berarti surplus 4 detik sesuai dengan yang direncanakan. Oke, Teteh, kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Idip dan Kang Asep Muhammad Iqbal, kami silakan jika ingin ada yang turut memberikan pertanyaan atau merespon dari dua pemaparan tadi, bisa langsung unmute saja, terus sebutkan nama dan mungkin domisili atau institusi di mana Bapak Ibu akan berada sekarang. Sambil nunggu mungkin saya bisa menanggapi ya, Kang Nanang. Boleh, mangga, mangga Pak Id bisa direspon tadi beberapa catatan. Eh, Terima kasih ya, Kang Asep nih teman diskusi. Eh, Senang sekali tadi beliau betul-betul membaca buku kita, Pak Nana. Masukannya semua saya terima di Kang Asep atau nuhun pisan. Betul bahwa eh, bukti-bukti apa latinisasi ini masih kurang dielaborasi. Juga perbandingan dengan kawasan lain yang juga mengalami hal yang sama. eh Juga dampak politik yang apa yang dirasakan oleh orang Sunda sangat jauh ya, sangat panjang walaupun setelah Indonesia merdeka. Bahkan sebetulnya di buku itu saya catat eh, persamaan atau muadalah ya, ijazah pesantren diakui disetarakan dengan IAIN. Artinya mereka yang masih belajar dengan pegon, tetapi kemudian ijazahnya atau kemampuannya disetarakan dengan kemampuan sarjana Latin setelah melalui proses panjang atau eh, tes-tes tertentu, itu baru disahkan bulan April tahun 2025 itu, Pak Anang. Jadi panjang sekali. Itu pengaruhnya dikotomi antara Latin dan non-Latin ini panjang sekali. Ke belakang kita juga mengalami masa-masa yang berat. Seperti saya ketika di SMA, di Aliyah itu, saya harus mengikuti sekolah persamaan. Jadi mata pelajaran yang saya ikuti itu banyak sekali.
pertama mata pelajaran pesantren, yang kedua mata pelajaran madrasah aliyah persamaan. Bisa sampai 40 itu Pak Nanang. Total mata pelajarannya. Mana bisa kita maksimal sebanyak itu. Tapi ya itu kalau mau kuliah ya harus ikut itu. Tanpa ijazah persamaan kita nggak bisa kuliah. Nah itu, ke belakang lagi kita mengalami ini ya, DITI. Itu kan diawali dari konflik siapa yang bisa menjadi TNI dan siapa yang tidak. Nah, tadinya kelompok tentara Hizbullah yang menjaga Jawa Barat itu berasal dari Hizbullah yang itu santri. Nah, ternyata diputuskan dari Jogja bahwa yang bisa masuk TNI itu yang punya ijazah Latin. Yang ijazahnya pegon atau ijazah berbahasa Arab tuh tidak bisa. Nah, itu menjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi itu contoh-contoh saja bahwa dampaknya itu sangat panjang buat khususnya orang Sunda yang tidak dialami oleh etnik lain. Nah, mudah-mudahan ya kita memang buku ini belum sempurna, nanti akan kami sempurnakan baik oleh kami berdua atau masing-masing. Mudah-mudahan Kang Asep ini Pananang mau S3 kayaknya mau melanjutkan isu ini dengan kalau saya kan dari 1850 sampai 1950 ini buku ini. Nah, Pak Nanang saya dorong dari 1950 sampai sekarang gitu. Seperti apa kondisi politik orang Sunda, apa mungkin, apa masih mungkin menciptakan formasi politik dalam bentuk yang baru dengan kondisi Sunda yang istilah saya kata Sunda itu sudah tidak sakti. Kata Sunda sudah tidak bisa memanggil eh, semua komponen orang Sunda. Jadi Sunda memanggil itu sudah susah diwujudkan. Mungkin itu silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mangga, silakan teman-teman. Jika ingin ada yang bisa langsung unmute saja atau bisa kalau malu-malu bisa diketik di kolom chat, mungkin nanti kita bisa sama-sama bahas. Atau untuk mengawali mungkin ini saya ke Kang Asep. Kang Asep, saya ada satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh beberapa teman-teman juga ya. Ini Iya. ketika kami memulai eh, satu diskusi tentang kesundaan ini, orang selalu nyinyir dengan bilang bahwa ini membangkitkan Sunda Empire. Nah, itu satu bercandaan Iya, yang iya, cukup iya. menyakitkan terus terang kalau saya sih. Ya, saya Iya. sering tanggapi itu sebagai satu jokes, tapi saya pikir itu satu pernyataan yang cukup memprihatinkan begitu ya, bahwa kesundaan itu kemudian lebih dipersepsikan sebagai satu fenomena kosmetik semacam itu. Nah, Hmm. ke depan atau misalkan di Indonesia sendiri, bukan Asep, dalam konteks keindonesiaan kita ya, ketika kita bicara soal yang partikular semacam isu-isu kedaerahan semacam ini itu kan selalu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu lokal dan sebagainya gitu. Nah, masa depan kajian ini dalam 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 diskursus keilmuan kita di Indonesia ini masa depannya bagaimana sih? Kang Asep kira-kira? Terima Wah, kasih. menarik, menarik, menarik pertanyaannya. Ini sambil menunggu dari audiens ya, kita ngobrol ya, Kang ya. Kang Iib ya. Oke Kang, siap. Silakan Kang. Oke. Pertama, saya kira kita harus hilangkan dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita, rasa bersalah untuk membahas masalah ini. Bukan cuma sekitar orang Sunda, tetapi juga orang Jawa, orang Minang, orang Aceh, orang Dayak, orang Banjar, dan sebagainya. Kalau berbicara tentang etnik kita, bahasa daerah kita, budaya kita, yang itu adalah di mana kita lahir di mana kita lahir sebelum ada Indonesia adalah suatu hal yang sah. Sahnya apa? Coba lihat undang-undangnya menyebutkan bahwa negara itu menghormati dan menghargai eh, etnik kita, kedaerahan kita, bahkan negara wajib menghormati dan mengembangkan budaya-budaya daerah ini. Nah, itu. Soalnya kalau undang-undangnya begitu, konstitusi kita mengatakan begitu. Nah, eh,
Jadi ini harus kita mulai hilangkan perasaan bersalah, takut dicap kedaerahan, separatisme dan sebagainya. Karena memang kita tidak bersalah karena memang konstitusi kita mendukung itu, memberikan legalitas kita, kesundaan kita, kebatakan orang Batak, kedayakan orang Dayak dan sebagainya, kejawaan orang Jawa dan sebagainya itu sah secara konstitusi. Apalagi belum kita diturunkan, belum kita kalau lihat dari menurut diturunkan melihat undang-undang peraturan pemerintah atau provinsi dan sebagainya banyak yang menguatkan konstitusi itu. Nah, memang itu muncul akibat stigma ya khususnya dalam konteks orang Sunda. Mungkin saya dengan gaib suka bicara tentang ada kelompok dulu kok dan non kok nih atau baheula kangnya ya. Aku sama eta teh ning baheula itu ke peristiwa itu tuh peristiwa Jogja Long March ke Jogja Kang tadi Akang itu tadi nyebutin juga tuh. Ya. Nah, itu pengaruhnya seperti itu. Nah, nah itu. Nah, akibatnya ketika apalagi kita pernah punya punya negara Pasundan. Nah, lalu kita dianggap sebagai eh, koknya terhadap Belanda dan sebagainya. Tapi menurut saya kita harus merasa tidak boleh merasa bahwa kita salah untuk berbicara tentang Sunda tadi dan aspirasi Sunda. Seperti aspirasi orang Banjar ya, kalau di Kalimantan Selatan, aspirasi orang Dayak di Kalimantan secara umum dan sebagainya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, anu kedua apa ya? Pohode apa Kang Nanang tadi teh? Eh, Sunda Empire Masa ya? depan masa depan keilmuannya, Kang, ini topik-topik yang lokal ini Oh mungkin iya ya, dari baik bagus. kesejarah Nah, global bagaimana gitu. baik baik. Nah, begini. Ini saya kira justru di sini menggali akar nih dalam konteks kita hari ini. Menggali akar-akar keilmuan Indonesia dari berbagai aspeknya, dan yang dilihat dari berbagai suku dan budaya yang ada, justru sekarang akan sangat dihargai oleh dunia. Nah, misalnya. Nah, Indonesia ini di masa lalu, khususnya orang Sunda, adalah laboratori ilmu pengetahuan. Tetapi kita sendiri yang menguburnya, kita tidak memperdulikannya. Padahal pada masa lalu itu ilmuwan-ilmuwan dunia datang ke Indonesia untuk mengembangkan ilmunya. Nah, ini nyambung dengan proyeknya mungkin Kang Nanang dan Kang Iif suka nonton podcastnya Bagus Mulyadi. Itu. Dia sekarang sedang berpunya proyek membangkitkan kembali kekayaan, orang menyadarkan kembali tentang kekayaan besar eh, dasar-dasar atau bahan-bahan keilmuan orang Indonesia yang ada di mana saja, termasuk di Sunda, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Aceh dan sebagainya. Dan itu justru orang-orang Barat lah yang dulu mereka tertarik datang ke sini melihat kekayaan ini. Jadi orang Barat dulu melihat datang ke Indonesia, ke Nusantara bukan cuma untuk mencari rempah-rempah ternyata, bukan mencari cengkeh, pala dan sebagainya, tapi juga ternyata Indonesia adalah menjadi salah satu kekayaan bahan-bahan dasar ilmu pengetahuan. Nah, seperti misalnya kenapa ilmu bumi itu dibangun misalnya salah satunya adalah karena ada terkaitan di daerah kalau di Jawa itu di Merapi antara Merapi dengan Laut Kidul. Nah, dalam konteks Indonesia ini saya ingin membuktikan saja bahwa ide-ide politik sangat kaya dalam konteks orang Sunda. Itu saya nggak perlu banyak lagi menjelaskan. Silakan dengerin podcastnya Aditya dengan bagus. Di situ menjelaskan bagaimana kekayaan orang Sunda dari segi politik, dari segi ilmu gempa, ya, dari segi tatanan rumah, jadi tatanan lingkungan, di samping masalah keagamaan itu sudah pasti besar. Yaitu fokus kepada misalnya naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Nah, kalau sekarang orang dulu tentang tata lingkungan,
Ya, di Indonesia sudah punya kan tatanannya sejak dulu. Nah, itu maksud saya. Nah, itu. Nah, justru saat sekarang inilah dunia sekarang berpaling kembali untuk mengungkap kembali nilai-nilai besar lokalitas yang untuk diungkap kembali kepada dunia global. Nah, sayangnya kita sendiri yang merasa rendah diri untuk itu, atau kita sendiri lupa. Kita sendiri sudah melihat apa yang ada di Barat ini menjadi semacam final. Padahal orang-orang Barat sendiri ternyata mereka dapatnya dari kita. Cuma mereka mengolahnya dengan bagus, dengan metodologi yang keren, dengan membungkus dengan bahasa, sehingga sudah tidak kelihatan lagi nilai asalnya. Nah, padahal asalnya dari kita. Maksud saya ingin mengatakan bahwa dengan menggali, misalnya dalam konteks kita hari ini, akar-akar pemikiran politik Sunda, justru kita sedang menunjukkan kekayaan besar kita, dan itulah sebenarnya yang sekarang dibutuhkan oleh dunia, dan dunia ilmu pengetahuan banyak memperoleh keuntungan dari lokalitas ini. Yang sekarang menjadi global universal, awalnya kan lokal juga, tapi kemudian dikembangkan dengan sebuah metode yang bagus, disebarkan dengan bahasa yang internasional, termasuk latinisasi tadi, atau sekarang Inggrisisasi, maka menjadi bahasa global dan kebenaran universal. Nah, jadi Kang Nanang, mari kita nih, jangan merasa takut, mari kita gali nih akar-akar pemikiran Sunda, politik Sunda kita ini. Dan itu menurut saya masih banyak yang belum terungkap. Nah, kemampuan Kang Iip dalam studi naskah akan sangat membantu kita, karena itu masih terkubur tuh dalam naskah-naskah yang belum banyak dijamah orang. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Kang Asep. Jadi kita sudah punya dua pertanyaan di kolom chat. Ada Kang Husnul nih. Kalau stigma yang saya dengar, justru orang Sunda itu pandai berdiplomasi. Beberapa tokoh Sunda juga merupakan diplomat ulung. Saya tidak tahu apakah anggapan ini benar, dan apabila benar, apakah ini masih ada hubungannya dengan pola lain, atau memang bersumber dari watak orang Sunda itu sendiri, atau ada alasan lainnya. Disclaimer-nya, Kang Husnul ini bukan orang Sunda, jadi ini murni pandangan orang luar. Nah, ini makasih. Menarik, mungkin Pak Ip nanti bisa meresponnya. Kemudian Ah, ada iya, iya. pertanyaan kedua, biar sekaligus dari ini Teh Rusmawati, mudah-mudahan saya tidak salah. Terima kasih banyak paparannya, makin jadi makin paham terkait dengan kesundaan. Pertanyaannya, berarti kemunculan negara Pasundan versus NII di Jabar karena pertarungan ideologi juga kah? Yang Pasundan karena pengaruh Holland, sementara yang NII pengaruh Islam. Mohon penjelasan. Nah, pengaruh kolonial lebih kuat yang mana nggih? Nah, ini kayaknya dari teman-teman kita dari Jawa Tengah atau Jawa Timur mungkin ya. Nah, untuk yang pertama dua pertanyaan awal bisa baik bisa direspon ya. Baik, terima kasih. Ada 3 nih Pak Nana. Tapi nggak apa-apa, kita cicil aja. Baik, yang pertama ya, yang orang Sunda diplomat, itu memang DNA-nya ya. Orang Sunda tuh DNA-nya memang diplomat. Eh, apa, tidak suka berkonflik. Maka ketika orang Sunda ditugaskan dimanapun, maka yang dia cari adalah titik temu, bukan titik tengkar. Ada memang etnik di kita, nggak usah saya sebut etnik mana, itu yang kalau bertengkar itu adrenalinnya naik gitu dan sangat bersemangat dan kuat sekali mereka berkonflik. Nah, orang Sunda tidak di situ. Maka ketika ada urusan mendamaikan gitu, menyelesaikan konflik, itu orang Sunda biasanya di depan. Nah, betul ya, maka sejumlah diplomat handal itu memang eh, orang Sunda. Termasuk di Kemlu itu mungkin salah satu yang banyak di apa posisi-posisi yang diduduki oleh orang Sunda. Misalnya Menteri Hasan Wirayuda, Marty Natalegawa gitu dan selanjutnya. Nah, eh, ini mau saya contohkan yang agak dramatis, Pak Nanang. Tahun 50 ketika kita mulai integrasi nasional dengan mosi integralnya Muhammad Nasir, kemudian kita persiapan pemilu
yang dianggap sebagai pemilu paling sukses, tetapi juga pemilu paling tragis, karena pemilu itu diakui sebagai pemilu paling sukses, tapi paling tragis karena hasilnya dihapus seketika oleh dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Nah, dari 55 itu, kita ambil saja 55 setelah pemilu, terpilihlah sejumlah anggota konstituante, Dewan Perwakilan Rakyat, lalu kabinet. Ini nyaris hampir setiap 3 bulan, itu kabinetnya berganti. Kita aja sekarang ini, Pak Prabowo sudah mengganti kabinet menteri ini berkali-kali, ini kita pilotnya juga pusing, ikut pusing gitu. Ini menteri ini kapan dia begitu ganti harus belajar lagi, perkenalan lagi, minimal ya kenalan lagi sama staff-staffnya. Terus belum bayangin coba, belum 3 bulan sudah ganti lagi. Sampai Presiden Soekarno juga bingung ya, nggak ada pembangunan, konflik di mana-mana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia memilih seorang tokoh namanya Juanda Kartawijaya. Itu tahun 56 ya. 56, 57, 58. Ya, 2,5 tahun lah beliau memimpin itu. Akhirnya dipilihlah Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Portofolionya disebut di bawah namanya itu Juanda Kartawijaya Party Loss atau non-partai. Orang yang tidak punya partai. Karena semua partai ini konflik, maka dipilihlah orang yang tidak punya partai, namanya Juanda. Walaupun sebenarnya secara tercatat itu dia adalah anggota dari Partai Kebangsaan Indonesia sebagai metamorfosisnya Paguyuban Pasundan. Tapi tidak masuk parlemen, tidak masuk konstituante, jadi tidak dihitung lah. Jadi dia dianggap sebagai tidak berpartai. Tahu nggak alasan partai-partai itu akhirnya menerima Juanda itu? Alasannya nyebelin juga sih. Alasannya itu, kami tidak punya alasan untuk menolak katanya. Jadi, jadi alasannya tuh itu. Ya Juanda, ya apa alasannya untuk menolak? Bukan partai kami, bukan musuh juga gitu kan. Dia orangnya bisa bekerja, dari tahun 45 sudah jadi menteri, makanya disebut sebagai menteri maraton, jadi ganti-gantian ya. Jadi menteri pekerjaan umum, jadi apa? Banyak ya itu jabatannya ya. Pak Juanda itu jadi segala macam kementerian. Dia akhirnya jadi Perdana Menteri. Alasannya, ya kira-kira posisi orang Sunda itu begitu. Dia akan dibutuhkan kalau negara chaos. Negara chaos dibutuhkan. Nah ini orang Sunda nih saatnya memimpin supaya bisa mendamaikan. Nanti kalau sudah mendamaikan, sudah damai, dibuang lagi. Oh, Pak Juanda benar-benar. juga setelah Benar-benar. damai Indonesia, setelah semua pemberontakan selesai, Soekarno dan Hatta bisa didamaikan lagi, dibuatkan piagam perdamaian Soekarno-Hatta, ada tanda tangannya. Kemudian setelah deklarasi Juanda ada deklarasi Juanda, lalu Juanda berhasil mengadakan suatu pertemuan nasional di mana semua perwakilan daerah datang ke Jakarta dan mengulangi kesepakatan mempertahankan Indonesia. Setelah itu, kata pikirannya Bung Karno, wah negara udah aman nih, Juanda waktunya udah selesai. Udah selesai, lalu diterbitkanlah Dekret 5 Juli 59. Lalu sejak itu Presiden Soekarno menjadi diktator. Karena semuanya udah terkendali. Itu, ya wayahna we urang Sunda mah gitu tah posisinya. Sampai nanti kita punya formasi politik yang kita bisa menentukan. Ini Pak Nanang ini jadi menteri ini kami, keinginan kami. Bukan pilihannya presiden terpilih atau misalnya oligarki politik yang menguasai Jakarta gitu. Nah, nggak tahu kapan, tapi pokoknya kita pernah punya itu dan saya menyodorkan melalui buku ini, bisa nggak kita kembali mengangkat itu gitu, mengangkat formasi politik itu. Begitu ya. Memang betul DNA kita ini, DNA orang Sunda ini sebagai diplomat, tetapi secara politik memang ya begitulah realitasnya. Kemudian yang kedua soal Pasundan, NII gitu ya, ya betul ada tentu ada pertarungan ideologi, tapi
eh, pengaruh Latin ini, Latinisasi ini sangat kuat. Jadi kalau apa melihat awalnya itu konfliknya dari kan begini, ketika orang Sunda ini satu-satunya etnik yang harus hijrah dari daerahnya. Tidak ada etnik lain yang Ya. diharuskan hijrah. Jadi karena keputusan pusat, maka orang Sunda berkorban harus pindah ke Jogja. Nah, itu bagi yang pemerintahan, di bawah pemerintahan, termasuk TNI. Nah, yang non-reguler, seperti Hizbullah, ini boleh. Maka Hizbullah ditugaskan, kalian menjaga tanah Jawa Barat, supaya tidak semakin diambil alih oleh Belanda. Nanti kalau kami sudah kembali ke Bandung, ke Jawa Barat, kita sama-sama membesarkan Provinsi Jawa Barat. Kita sama-sama membesarkan Kodam Siliwangi, gitu, Divisi Siliwangi. Nah, ternyata di tengah perjalanan sudah tiap hari berhadapan dengan tentara Belanda itu Hizbullah itu, Kang Asep. Nah, tiba-tiba ada aturan yang bisa menjadi TNI hanya yang punya ijazah Latin. Hmm. Yang ijazah santri ini, para santri ini nggak boleh karena ijazahnya apa pakai huruf Arab itu, pakai pegon itu. Nah, mereka marah dong, kok kok bohong gitu, kok mengkhianati perjanjian gitu. Nah, kemudian kalau versi informasi ini, lalu dicarilah alasan ideologi yaitu Islam untuk kemudian melakukan perlawanan. Tapi konon awal-awalnya itu dari itu. Jadi kalau sebetulnya tidak dikhianati dan sama-sama membesarkan TNI, diakui lah gitu. Oke, Belanda mendikotomikan Latin dan Arab itu, tetapi yang Indonesia ini menerima semuanya. Saya pikir tidak terjadi itu pemberontakannya gitu. Begitu ya. Jadi kolonialnya sudah tidak ada, tapi pengaruhnya itu membuat kita bertengkar di antara kita itu sangat panjang. Hmm. Padahal awalnya itu berawal dari kuasa aksara lah, seperti yang ditulis dengan sangat bagus oleh Tiwi di pengantar diskusi ini. Nah, kemudian yang oh iya Sesi momen 4 ini. ya Hmm. yang keempat ini Hmm. yang apa Sakadang Dongeng Monyet itu ya. Sakadang ya. Ya, jadi memang Hole ini tidak mengada-ngada. Dia itu riset. Jadi cerita monyet dan kuya dan lain-lain itu, Pucang dan sebagainya itu dikumpulkan dari cerita-cerita kuno dari wilayah Galuh. Dari Galuh, kemudian itu dikumpulkan. Nah, ini yang hebatnya tuh dia bisa mengumpulkan. Tentu dia tidak selalu dia datang sendiri ke Galuh, dikumpulkan, mendengarkan orang-orang tua bercerita. Enggak, dia menugaskan ya pejabat-pejabat setempat yang sudah bisa Latin itu, yang sudah sekolah, dulu sekolah kelas 2 atau sekolah rakyat gitu. Kemudian mereka store. Nah, betul ya. Mudah-mudahan Kang Asep kami berkesempatan membuka seluruh peti holo yang ada di Perpustakaan Nasional. Pak Nanang sudah nih, Pak Nanang nih benar-benar riset nih Pak Asep. Membuka naskah. Dia sarjana politik yang membuka naskah ini. Dia agak membelot ke filologi. Eh, butuh waktu betul. Betul berbulan-bulan lah kita untuk membuka semuanya. Karena sebagian yang saya tampilkan di 4 contoh itu sisipan Kang Asep. Mm-mm. Tidak ada di judul gitu. Jadi itu naskah. Nah, saya itu tertarik dengan naskah-naskah yang terselip di kalau misalnya dari katakanlah 50-an naskah yang judulnya kesunda-sundaan, itu saja saya buka. Saya yakin banyak sekali sisipan yang bisa kita dapatkan. Karena kesulitan memberikan judul ya. Dan naskah itu terselip begitu saja di sesuai aslinya dulu gitu. Eh, jadi dia mengkompilasi cerita-cerita untuk bahan ajar tujuannya. Dan itu dampaknya kan luar biasa. Eh, Sampai kita menganggap inilah dongeng Sunda, karuhun Sunda gitu. Betul, memang Mm. karuhun Sunda. Jadi Pak Hole ini ada di tengah-tengah lah, middleman yang berjasa untuk mengumpulkan, kemudian menerjemahkan ke bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan juga bahasa Sunda
didongengkan di sekolah-sekolah, dari sekolah akhirnya sampai kepada kita ketika kecil dulu. Dan mungkin masih ada ya kalau di daerah mungkin masih ada ya anak-anak diceritakan monyet jengkuya itu mungkin masih mau ya, masih ramai gitu ceritanya. Ya Pak Husnul mengatakan berarti momentumnya sekarang. Ya bisa jadi, tapi sekarang belum chaos, belum orang sudah belum dibutuhkan. Nah, baik, terima kasih. Mungkin Kang Asep Baik, mau menambahkan, silakan. mangga Kang Oke. Asep. Cukup lah, udah juga, udah jelas, udah, 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 udah. Cukup. Atau Kang Asep saya tambahin sedikit pertanyaannya. Kalau pengalaman diaspora di luar ya, karena Kang Asep Oke. pengalaman studi di luar negeri, apakah memang ciri khas orang Sunda yang tadi yang diplomatis, kemudian menghindari konflik itu masih nampak atau jadi pembeda nggak Kang Asep? Ya, ya, saya tidaknya ketika saya misalnya waktu itu di beberapa di Belanda, di Australia ada di dua kota, di Adelaide sama di Perth. Itu kebetulan aja konjennya ada ternyata ya orang Sunda wae. Tapi untuk beberapa tahun ini untuk menjadi Menlu-nya kayaknya belum lagi orang Sunda ya. Ke zaman Pak Iya, Jokowi juga bukan orang Sunda ya. karena kondisinya baik-baik Kang Asep. Oh, benar-benar. Baik-baik. Oke, itu. Jadi itu yang saya lihat Kang Nanang, bahwa memang eh, ya dari pejabat-pejabat konjennya dan dubesnya itu sering kita dapati orang-orang Sunda, walaupun orang Jawa juga banyak sebenarnya dari lain-lain juga ya. Apalagi kalau staf lokal juga tuh banyak tuh yang orang Sunda di situ. Nah, nah, saya juga dulu pernah ikutan Kang Nanang ya, ketika lulus S1 sebelum itu pernah mendaftar jadi ke Menlu tuh, ke Deplu. Tapi kayaknya nggak lolos tuh sampai wawancaranya. Jadi mendingan Iya. kuliah kuliah S2 aja, kuliah Iya. S3 aja, misi akademisi. Kalau bercandaannya sekarang itu sebenarnya ada satu apa syarat lagi harus lulusan Taruna Nusantara katanya. Jadi, Oh, iya, jadi itu. iya kayak Oke, Sugiono ya. teman-teman kita masih punya waktu efektif 5 menit lagi. Mangga jika ingin ada yang mungkin mau ditanyakan kepada dua narasumber kita. Oh iya Pak Nanang, eh, Ya Pak, mangga. teman-teman yang membutuhkan buku-buku Hole seperti Dongeng Sakadang Uya Sarang Monyet, itu bisa dicari di Google Books ya. Itu bisa udah free ya, bisa dicari. Banyak sekali buku Hole. Ada puluhan buku Hole sudah bebas akses oleh Google. Jadi bisa teman-teman akses, termasuk juga Hmm, yang kami jadikan sebagai rujukan ketika penulisan buku ini. Mungkin Baik. cukup ya Pak Nanang. Ya, terakhir barangkali untuk penutup diskusi kita malam ini bisa closing statement dari Kang Asep dulu, nanti mungkin akan ditutup oleh Pak Ip. Mangga Kang Asep. oke. Pertama kita harus apresiasi di setinggi-tingginya atas buku ini, tulisan Kang Iif dan Kang Nanang, ya. Eh, bahwa buku ini mengingatkan kita kembali betapa bahwa orang Sunda jangan putus harapan deh, walaupun sekarang mungkin secara politik rada terpuruk, tetapi ya nanti pada saatnya akan ini akan bisa bermainkan peranan penting kembali, menurut saya seperti itu. Jadi buku ini mengingatkan kita semua bahwa orang Sunda setidaknya di masa lalu punya punya garis-garis sejarah yang sangat penting dan berharga bagi bangsa kita ini. Dan ini akan menjadi modal yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang sama atau lebih bagi bangsa negara kita ini di masa sekarang dan masa depan. Tapi mudah-mudahan Kang Iip dan Kang Nanang bisa lebih lagi menulis karya lebih keren lagi dari ini dan melengkapinya dari apa yang ada sekarang ini sehingga menghasilkan karya yang lebih keren dan bisa dinikmati oleh kita semua. Atur nuhun. Terima kasih Kang Asep atas closing statement-nya. Mangga Pak Ip. Baik, buku saya dan Pak Nanang itu
ingin menawarkan satu temuan bahwa orang Sunda itu pernah punya formasi politik. Tanpa adanya formasi politik, itu orang Sunda nggak akan kemana-mana di dunia politik Indonesia hari ini dan di masa depan. Nggak akan bisa menentukan dan tidak akan bisa menjadi atau bisa menjadi faktor penentu. Nah, bagaimana eh, formasi politik itu dan bagaimana pula mewujudkannya? Maka kami contohkanlah dari proyek latinisasinya Hulu sampai kemudian terbentuknya negara Pasundan itu. Bagaimana ke depan? Eh, kita hari ini masih banyak mendengar bahwa kita ini sebetulnya tetap dijajah. Cuma negaranya berbeda, caranya juga berbeda. Ada penjajahan budaya, ada penjajahan pendidikan, penjajahan ekonomi, kan. Semua kita merasakan itu karena, uh, nah, dulu penjajahan itu bisa menghasilkan suatu formasi politik gitu. Tadi kata Kang Asep ada apa sesuatu yang di luar pakem yang seharusnya, yang kemudian itu malah berkontribusi positif bagi wilayah atau etnik yang dijajah itu. Nah, bagaimana itu bisa kita maksimalkan supaya formasi politik Sunda kembali bisa diwujudkan? Itu eh, eh, tugas teman-teman yang lebih muda ya ke depan. Kami menyampaikan punya kok istilah saya itu masa lalu yang dekat. Kita punya kok pernah punya formasi politik yang kuat sehingga kita diperhitungkan betul oleh semua pihak gitu. Atau istilahnya Otto Iskandar Dinata, tujuannya tujuannya orang Sunda itu nggak muluk-muluk kok, menjadikan Sunda mulia. Sunda mulia itu apa? Sunda yang dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Hanya itu yang dia sampaikan tujuan. Jadi visinya Otto Iskandar Dinata ini saya dan kawan-kawan jadikan apa kredo perjuangan Sunda mulia, mencapai Sunda mulia, yaitu Sunda yang dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, mudah-mudahan itu di masa depan bisa kita wujudkan. Terima kasih, Pak Nanang. Terima kasih, Alhamdulillah, tepat sekali 21.30 kita bisa menyelesaikan diskusi kali ini. Terima kasih Pak Iip, Pak Sepikbal, teman-teman sekalian sudah bisa bertahan sampai jam ini. Terakhir saya menutupi dengan ucapan Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi ke Teh Dewi, Mangga Teh untuk bisa menutup forum. Siap, hatur nuhun, Pak Iip, hatur nuhun, Pak Asep, dan juga Pak Nanang. Sebelum kelas mungkin kita foto bareng dulu ya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan bisa untuk open cam, mau terlihat wajahnya boleh. Saya akan screenshot untuk dokumentasi. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Luar biasa sekali hari ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Pak Ip, Pak Asep, Pak Nanang, untuk mencerdaskan anak bangsa dan menginspirasi lewat karya-karyanya. Begitu. Nanti mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi ya untuk teman-teman juga kalau misalnya ada buku yang ingin kita bedah atau juga kebetulan penulis nanti boleh berkabar aja. Kita Temu Sejarah sangat terbuka untuk berkolaborasi sama-sama mewartakan sejarah dari seluruh penjuru Indonesia. Baik, karena sudah pukul 21.30 lewat ya, kita tutup untuk kegiatan malam hari ini. Nanti untuk diskusi berikutnya akan kita informasikan lewat grup begitu teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi hatur nuhun Pak Ip, Pak Asep, dan Pak Nanang, teman-teman. Selamat malam. Ya, atur. Oke. Pamit, Mangga.